Malam itu, di hadapan semua kerabat yang datang ke acara syukuran suamiku, ibu mertuaku menunjuk piring kecil di lantai, bekas tempat makan kucing peliharaannya. Lalu dia berkata, kalau aku lapar, di situ tempatku makan, bukan di meja bersama orang-orang terhormat. Suamiku hanya menunduk, tidak satu pun membela. Tetapi mereka tidak tahu. 13 jam kemudian, perusahaan yang sedang mereka puja-puja itu adalah milikku. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin pernah atau sedang kalian alami sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang terlalu lama memilih diam, sampai akhirnya diam itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari amarah. Nama saya Maharani, 32 tahun. Orang-orang di rumah ini memanggil saya Rani. Bagi mereka, Rani hanyalah menantu sederhana yang tidak punya apa-apa. Perempuan kampung yang beruntung dinikahi anak mereka. Sudah 6 tahun saya menyandang status itu. 6 tahun yang terasa seperti 16. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Bahkan suami saya pun tidak. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Waktu itu, saya memang memilih tampil sebagai perempuan biasa. Saya ingin dicintai karena diri saya, bukan karena apa yang saya miliki. Maka saya menutup rapat masa lalu saya. Saya bilang, saya hanya anak yatim dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Saya bilang, saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor. Semua itu tidak sepenuhnya bohong, hanya tidak sepenuhnya benar. Yang tidak saya katakan adalah kantor itu milik saya. Begitu juga puluhan kantor lain di bawahnya. Saya membangun semuanya sendiri, dari nol. Saya lahir di sebuah keluarga miskin. Ayah saya meninggal saat saya kecil. Ibu saya berjuang membesarkan saya dengan berjualan kue keliling. Sejak muda, saya tahu rasanya dipandang sebelah mata karena tidak punya apa-apa. Maka saya belajar mati-matian. Saya bekerja sambil kuliah. Saya memulai usaha kecil. Lalu usaha itu tumbuh dan tumbuh lagi, sampai akhirnya menjadi sebuah grup besar. Tetapi semakin besar yang saya miliki, semakin sepi hidup saya. Orang-orang mendekat bukan karena saya, melainkan karena uang saya. Saya lelah ditipu oleh ketulusan palsu. Maka ketika saya bertemu Reza dan dia tidak tahu siapa saya merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang mungkin mencintai saya apa adanya. Itu sebabnya saya menyembunyikan segalanya. Saya ingin tahu, apakah cinta sejati itu benar-benar ada? Ternyata, jawaban itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Reza tampan, sopan, dan saat itu terlihat tulus. Saya jatuh cinta pada caranya memandang saya. Saya pikir di balik keluarga yang dingin itu, ada lelaki yang akan selalu berdiri di sisi saya. Saya salah. Saya baru menyadarinya bertahun-tahun kemudian, ketika sudah terlalu banyak luka yang menumpuk. Kami tinggal di rumah ibunya, di kawasan Bintaro. Rumah besar 2 lantai, warisan mendiang ayah Reza. Ibu mertua saya bernama Yati, usianya 61 tahun. Dari hari pertama saya menginjakkan kaki di rumah itu, beliau sudah memutuskan siapa saya di matanya. Pembantu tanpa gaji, adik ipar saya, Wulan, 29 tahun, mengikuti jejak ibunya dengan sempurna. Wulan menikah dengan seorang pegawai bank. Dan menurut Bu Yati, itu pencapaian besar. Setiap kali Wulan datang berkunjung, rumah berubah menjadi panggung. Saya yang memasak, saya yang menyajikan, lalu saya yang dilupakan di sudut dapur. Pagi-pagi, jauh sebelum azan subuh, saya sudah bangun. Tubuh saya selalu terasa pegal, tetapi tidak ada pilihan. Saya menyalakan lampu dapur yang redup, lalu mulai memasak. Sarapan untuk Bu Yati harus lengkap. Nasi hangat, telur dadar yang dilipat rapi, sayur bening, dan teh manis yang tidak boleh terlalu panas. Jika ada satu hal saja yang keliru, saya tahu siapa yang akan disalahkan. Setelah memasak, saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci,
lalu menyetrika pakaian yang menumpuk. Tanganku jarang sekali berhenti. Sementara itu, Reza berangkat ke kantor tanpa menoleh. Dia bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Posisinya manajer madya. Gaji yang cukup, tetapi tidak pernah cukup untuk ego ibunya. Saya melakukan semua itu tanpa mengeluh, bukan karena saya lemah, tetapi karena saya masih percaya. Suatu hari, mereka akan melihat saya sebagai manusia. Itu kesalahan saya. Saya menunggu penghargaan dari orang-orang yang memang tidak pernah berniat memberikannya. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan saya. Waktu itu, saya masih membawa harapan. Saya pikir jika saya cukup baik, cukup rajin, cukup sabar, Bu Yati akhirnya akan menerima saya. Maka, saya mencoba segalanya. Saya bangun lebih pagi dari siapapun. Saya menghafal selera makan beliau. Saya bahkan menjahit sendiri sarung bantal kesukaannya. Suatu hari, saya membuatkan beliau kue ulang tahun. Saya menabung dari uang belanja yang disisihkan diam-diam, lalu memanggangnya semalaman. Pagi harinya, saya menyajikannya dengan bangga. Bu Yati menatap kue itu, lalu mendorongnya ke pinggir meja. "Untuk apa ini?" katanya ketus. "Kamu pikir aku butuh kue murahan begini? Kalau mau cari muka, kerja yang benar saja." Hari itu, untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu. Sekeras apapun saya berusaha, di mata beliau, saya tidak akan pernah cukup. Bukan karena saya kurang, tetapi karena beliau memang sudah memutuskan untuk membenci saya sejak awal. Reza, saat itu, melihat semuanya. Tetapi dia hanya berkata, "Sudahlah, Rani. Ibu memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan dimasukkan ke hati." Kalimat itu yang akan saya dengar ratusan kali selama 6 tahun. Perlahan menjadi racun. Karena yang sebenarnya beliau katakan adalah, "Terimalah. Diamlah. Dan jangan harap aku akan membelamu." Tahun-tahun berikutnya, posisi saya semakin jelas. Saya bukan menantu. Saya pekerja tanpa upah. Setiap pagi dimulai dengan daftar tugas yang tidak pernah habis. Setiap malam diakhiri dengan tubuh yang remuk dan hati yang lebih remuk lagi. Saya tidak punya hari libur, tidak punya waktu untuk diri sendiri. Bahkan ketika saya sakit, Bu Yati hanya berkata, "Jangan manja. Ibu dulu kerja lebih berat dari kamu." Pernah suatu kali, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil. Tetapi pagi itu, tidak ada yang menggantikan tugas saya. Bu Yati mengetuk pintu kamar, menyuruh saya bangun dan memasak. Reza, yang berbaring di sebelah saya, hanya berkata, "Bangun pelan-pelan saja. Rani, kasihan ibu kalau telat sarapan." Kasihan ibu. Bukan kasihan saya, istrinya yang sedang demam. Saya bangun. Saya memasak dengan tangan gemetar. Lalu, saya kembali ke kamar dan menangis dalam diam. Sekali itu saja, sebelum memutuskan untuk tidak pernah menangis lagi. Saya bertahan. Karena saya masih menyimpan satu harapan kecil. Harapan bahwa Reza, suami saya, suatu hari akan berubah. Bahwa dia akan membuka mata dan melihat betapa banyak yang saya korbankan. Tetapi harapan itu, seperti semua harapan lain di rumah ini, perlahan mati. Dan ketika harapan terakhir itu mati, yang tersisa hanyalah keputusan. Hari-hari berlalu seragam, sampai datang sebuah kabar yang mengubah segalanya. Suatu sore, Reza pulang lebih awal. Wajahnya berseri. Dia memeluk ibunya, lalu berkata bahwa ada peluang besar di tempatnya bekerja. Perusahaan tempat dia bekerja baru saja diakuisisi oleh sebuah grup besar. Grup raksasa yang menguasai puluhan anak perusahaan di seluruh negeri. Dan kabarnya akan ada posisi direktur regional yang segera kosong. "Kalau aku bisa mengambil posisi itu," kata Reza dengan mata berbinar, "hidup kita berubah." "Bu, kita bisa pindah ke Pondok Indah." Bu Yati tidak perlu repot lagi. Bu Yati tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, saya melihat beliau benar-benar bahagia. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya berdiri di ambang dapur, mendengarkan. Reza menyebut nama grup itu berkali-kali, dengan nada penuh harap. Dia bilang, pemilik grup itu adalah sosok misterius, sangat tertutup.
Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Hanya beberapa orang kepercayaan yang tahu siapa beliau, katanya. Lanjut Reza dengan mata berbinar. Pemiliknya masih muda, sudah membangun puluhan perusahaan dari nol. Orang-orang menyebutnya legenda di dunia bisnis. Andai aku bisa bertemu langsung dengan beliau dan membuat beliau terkesan, masa depanku terjamin. Bu Yati ikut bersemangat. Kamu harus bisa, Reza. Buat keluarga ini bangga. Jangan seperti istrimu yang tidak punya ambisi apa-apa. Saya menunduk. Tanganku gemetar pelan. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lain. Sebab grup raksasa yang sedang dipuja suamiku itu, saya tahu persis siapa pemiliknya. Saya tahu, karena setiap pagi. Sosok itulah yang saya lihat di cermin sebelum saya mengenakan daster dan kembali menjadi Rani. Ironi itu hampir membuat saya tertawa. Suami saya menghabiskan malam-malamnya bermimpi bertemu seorang legenda. Padahal, legenda itu setiap malam tidur di sebelahnya dan setiap pagi memasak sarapan untuk ibunya. Tetapi saat itu, saya memilih diam. Seperti biasanya, Reza melanjutkan ceritanya. Katanya, akan ada acara besar minggu depan, pertemuan dengan jajaran direksi pusat, dan ada desas-desus. Sang pemilik mungkin akan hadir secara langsung untuk pertama kalinya. Reza ingin tampil sempurna di acara itu. Dia ingin menarik perhatian para petinggi. Bu, kata Reza pada ibunya, aku mau mengadakan syukuran kecil di rumah, mengundang beberapa rekan kantor dan atasanku. Aku ingin mereka melihat bahwa keluargaku terpandang. Bu Yati langsung antusias. Beliau mulai membicarakan menu, dekorasi, dan tamu undangan. Tentu saja, semua persiapan itu jatuh ke pundak saya. Tetapi, malam itu, Reza tidak tahu. Undangan yang ingin dia pamerkan justru akan menjadi panggung kehancurannya sendiri. Seminggu menjelang acara, rumah berubah menjadi medan kerja tanpa henti. Bu Yati ingin segalanya tampak mewah. Beliau menyuruhku membeli peralatan makan baru, taplak meja impor, bahkan menyewa pelayan tambahan demi terlihat kaya di depan tamu. Saya yang mengatur semuanya. Saya yang menghitung anggaran. Saya yang berkeliling pasar dan toko sejak pagi buta. Di sela-sela kesibukan itu, saya tetap menjalankan tugas saya yang lain. Tugas yang tidak diketahui siapapun di rumah itu. Setiap malam, setelah semua orang tidur, saya membuka laptop kecil yang saya sembunyikan. Saya membaca laporan keuangan. Saya menyetujui keputusan-keputusan penting. Saya menjalankan sebuah kerajaan dari sudut kamar yang sempit. Dengan tangan yang siang harinya mencuci piring kotor mereka. Aneh rasanya. Di mata mereka, saya adalah perempuan paling tidak berguna di rumah itu. Padahal, ribuan karyawan di luar sana menggantungkan hidup mereka pada keputusan yang saya buat setiap hari. Mungkin itulah ironi terbesar dalam hidup saya. Saya menyembunyikan kekuatan saya begitu rapat. Sampai-sampai saya sendiri hampir lupa bahwa saya memilikinya. Suatu siang, ketika saya sedang mengelap gelas-gelas kristal, Wulan datang. Dia melenggang masuk dengan tas mahal di lengannya, lalu menjatuhkan diri di sofa. Mbak Rani, katanya tanpa menatapku, tolong buatkan kopi. Yang benar ya, jangan seperti kemarin. Pahit sekali. Saya meletakkan gelas, lalu membuatkan kopi untuknya. Ketika saya menyodorkan cangkir itu, Wulan mencicipinya, mengernyit, lalu menaruhnya kembali tanpa ucapan terima kasih. Mama, panggil Wulan ke arah dapur. Kira-kira menantu kayak Mbak Rani ini boleh ikut duduk di acara nanti tidak ya? Takutnya malah bikin malu di depan tamu. Bu Yati keluar dari kamar, lalu menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan yang sudah ribuan kali saya terima, tetapi tetap menusuk setiap kali. Kita lihat saja nanti, jawab beliau dingin. Yang penting, masakannya emat. Soal duduk, itu urusan belakangan. Saya tidak menjawab. Saya kembali ke gelas-gelas kristal saya. Tetapi di dalam dada, sesuatu mulai mengeras. Bukan amarah. Sesuatu yang lebih tenang dan jauh lebih dingin. Malam harinya, saya menelpon satu orang. Satu-satunya orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Namanya Pak Sanjaya. Tangan kanan saya selama bertahun-tahun. Pria yang menjalankan grup itu
atas nama saya, sementara saya bersembunyi di balik nama Rani. Bu, suara Pak Sanjaya terdengar hati-hati. Acara akuisisi anak perusahaan yang ibu pantau itu, apakah benar suami ibu bekerja di sana? Benar. Pakistan, jawab saya pelan. Dan minggu depan, beliau ingin saya menyajikan teh untuk para tamunya. Hening sejenak di seberang telepon. Pak Sanjaya tahu betul seberapa lama saya menahan diri. Apa yang ibu inginkan saya lakukan? Belum ada, kata saya. Untuk sekarang, biarkan semuanya berjalan seperti rencana mereka. Saya hanya ingin melihat sampai mana mereka berani. Saya menutup telepon, lalu saya menatap bayangan saya di kaca jendela kamar. Wajah yang lelah, wajah yang sudah terlalu lama berpura-pura. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tenang. Karena saya tahu waktu mereka hampir habis. Hari-hari menjelang acara, penghinaan justru semakin sering. Suatu pagi, saya terlambat menyajikan sarapan beberapa menit karena harus menerima titipan dekorasi dari kurir. Bu Yati langsung meledak. Beliau mendorong piring nasi sampai tumpah ke lantai. Ini yang kamu sebut sarapan, bentaknya. Dingin. Kamu pikir aku makan sisa seperti binatang? Saya berlutut. Membersihkan tumpahan nasi itu dengan tangan saya sendiri. Wulan, yang kebetulan menginap, hanya menonton sambil tersenyum tipis. Reza ada di ruang sebelah. Dia mendengar semuanya, tetapi dia tidak keluar. Dia memilih, seperti biasa, untuk tidak melihat. Hari berikutnya, lebih parah. Bu Yati menyuruh saya mencuci semua pakaian dalam Wulan dengan tangan. Karena katanya, mesin cuci bisa merusak bahan mahal. Ketika saya mencoba menolak dengan halus, beliau mengangkat tangannya dan menampar pipi saya. Beraninya kamu menolak, desisnya. Di rumah ini, kamu cuma menumpang. Pipi saya panas, tetapi mata saya kering. Saya sudah lama tidak menangis di depan mereka. Air mata adalah hadiah, dan mereka tidak pantas menerimanya. Sore harinya, ada lagi kejadian yang membuat dada saya terasa sesak. Seorang perempuan muda datang ke rumah. Namanya Sasa, katanya teman kerja Reza. Bu Yati menyambutnya hangat. Jauh lebih hangat daripada beliau pernah menyambut saya. Beliau memuji penampilan Sasa, menyuguhinya makanan terbaik. Bahkan menyebut betapa cocoknya Sasa untuk seorang lelaki sukses seperti Reza. Coba dari dulu, Reza dapat yang seperti kamu. Saturday, kata Bu Yati sambil tertawa. Bukan yang sekarang. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Sasa hanya tersenyum malu-malu sambil melirik ke arah saya. Tatapan itu penuh kemenangan. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu di antara Reza dan perempuan itu? Tetapi saya tahu satu hal, di rumah ini, bahkan posisi saya sebagai istri pun tidak dihormati. Malam itu, saya bertanya pada Reza tentang Sasa. Dia menjawab enteng, cuma teman kantor. Jangan berlebihan. Rani, kamu ini suka curiga. Saya tidak membalas. Saya sudah lelah membela diri di rumah yang sejak awal memang tidak pernah berpihak pada saya. Beberapa hari kemudian, saya menemukan sesuatu yang membuat keputusan saya semakin bulat. Saat membersihkan kamar, saya menemukan struk-struk pembelian. Reza membelikan tas dan perhiasan. Bukan untuk saya. Saya tidak perlu menebak untuk siapa. Saya hanya meletakkan struk itu kembali, persis di tempatnya. Saya tidak marah. Saya bahkan tidak terkejut. Saya hanya merasa satu persatu. Semua alasan saya untuk bertahan sedang runtuh dengan sendirinya. Saya menyelesaikan cucian itu. Lalu malam harinya, saya menelpon Pak Sanjaya lagi. Kali ini, saya meminta beliau menyiapkan dokumen-dokumen tertentu. Dan satu hal lagi, saya meminta beliau memastikan bahwa pada hari acara nanti, sayalah yang akan hadir mewakili pemilik grup. Bukan utusan, bukan perwakilan. Saya sendiri. Apakah ibu yakin? Tanya Pak Sanjaya. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya tidak mencari jalan kembali. Pakistan, jawab saya. Saya hanya mencari jalan keluar. Esok paginya, saya hampir saja ketahuan. Bu Yati masuk ke kamar tanpa mengetuk. Saat saya sedang berbicara di telepon dengan Pak Sanjaya tentang angka-angka perusahaan, saya cepat-cepat menutup telepon.
Dengan siapa kamu bicara? Tanya beliau curiga. Soal uang-uang segala. Kamu jangan macam-macam. Jangan sampai ada utang yang kamu sembunyikan di rumah ini. Tidak. Bu, jawab saya tenang. Itu hanya teman lama. Menanyakan kabar. Bu Yati menatap saya lama. Lalu mendengus. Teman lama. Memangnya kamu punya teman yang membahas uang sebanyak itu? Sudah. Jangan banyak gaya. Cepat siapkan makan siang. Beliau keluar. Saya menghela napas pelan. Hampir saja. Tetapi saya tersenyum kecil karena beliau tidak akan pernah menebak bahwa angka yang beliau dengar samar-samar itu adalah jumlah yang bahkan tidak pernah berani beliau bayangkan dalam hidupnya. 3 hari sebelum acara, Bu Yati mengadakan arisan ibu-ibu kompleks. Tentu saja saya yang menyiapkan semuanya. Saya memasak sejak pagi, menata kue di piring-piring cantik, menyeduh teh untuk belasan tamu. Ketika para tamu sudah duduk, salah satu dari mereka, seorang ibu yang ramah, bertanya kepada Bu Yati, siapa saya? Oh, dia. Bu Yati menjawab sambil mengibaskan tangan. Itu cuma menantu saya, anak kampung. Untung anak saya mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Para tamu tersenyum canggung. Saya berdiri di pojok, menuangkan teh. Pura-pura tidak mendengar. Tetapi salah satu ibu menatap saya dengan iba. Tatapan itu anehnya lebih menyakitkan daripada hinaan Bu Yati. Karena tatapan itu mengingatkan saya betapa rendahnya posisi saya di mata mereka. Setelah arisan selesai, saya membereskan semua sendirian. Wulan yang ikut hadir mendekat sambil mengunyah kue terakhir. Barani, katanya santai. Kalau sudah cerai, nanti. Mbak mau kemana ya? Kasihan. Kan nggak punya keluarga. Mungkin Mas Reza bisa kasih sedikit uang buat modal pulang kampung. Saya menghentikan tangan saya sejenak. Lalu, saya melanjutkan mencuci piring tanpa menjawab. Wulan tertawa kecil, lalu pergi. Dia pikir dia baru saja melukai saya. Padahal yang dia lakukan hanyalah menambah satu lagi alasan mengapa saya tidak akan pernah menyesal nanti. Malam itu, saya membuka laci kecil di dasar lemari saya. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kain, ada sebuah amplop. Berisi salinan dokumen-dokumen yang menunjukkan siapa saya sebenarnya. Akta pendirian perusahaan. Bukti kepemilikan. Surat-surat yang selama 6 tahun tidak pernah saya sentuh. Saya menatapnya lama. Lalu saya memasukkannya kembali. Belum waktunya. Tetapi waktu itu saya tahu. Sudah sangat dekat. Keesokan harinya, satu hal lagi terjadi. Reza menerima telepon dari kantornya. Wajahnya berubah cemas. Ternyata ada kabar bahwa proses penilaian kandidat direktur regional akan melibatkan langsung tim dari kantor pusat. Reza panik. Dia merasa belum cukup menonjol, maka dia memutuskan untuk memajukan acara syukuran dan membuatnya lebih besar dari rencana semula. Rani, katanya tergesa. Acaranya dimajukan jadi besok malam dan aku mau lebih banyak tamu. Aku mau semuanya sempurna. Ini menentukan masa depanku. Saya hanya mengangguk. Di dalam hati, saya berpikir, betapa lucunya hidup ini. Suami saya sedang berusaha keras menarik perhatian seseorang yang setiap malam tidur di sebelahnya. Seseorang yang dia perlakukan seperti pembantu, Reza. Sementara itu, semakin tenggelam dalam ambisinya. Setiap malam, dia berlatih bicara di depan cermin. Dia memamerkan rencana presentasinya kepada ibunya. Dia bahkan membeli jas baru yang harganya hampir setara gaji 2 bulan. Tidak sekalipun dia bertanya bagaimana perasaan saya. Tidak sekalipun dia menyadari istrinya sedang berdiri di ambang sebuah keputusan besar. Suatu malam, saya mencoba berbicara dengannya. Untuk yang terakhir kalinya, Mas, kata saya pelan. Apa Mas pernah merasa, mungkin selama ini aku diperlakukan kurang adil di rumah ini? Reza menghela napas. Jengkel. Rani, jangan mulai. Ini momen penting buatku. Ibu memang keras, tapi itu karena beliau sayang. Kamu cuma perlu lebih sabar. Aku sudah sabar 6 tahun. Mas, kata saya. Ya, dan sebentar lagi
semua terbayar. Potongnya. Kalau aku dapat posisi itu, kamu tinggal nikmati hasilnya. Jadi, tolong, jangan rusak suasana sekarang. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya kira akan menjadi tempat saya berlindung. Sekarang dia hanya melihat saya sebagai gangguan kecil di tengah ambisinya. Saya mengangguk pelan. Lalu pergi tidur. Malam itu, saya tidak menangis. Saya hanya menutup pintu hati saya perlahan. Untuk terakhir kalinya. Sebelum tidur, saya menatap langit-langit kamar yang sudah 6 tahun saya tatap setiap malam. Saya teringat perempuan yang dulu, yang penuh impian, yang masuk ke rumah ini dengan hati terbuka. Saya bertanya pada diri sendiri, kemana perginya dia? Lalu, saya menyadari, dia tidak pergi. Dia hanya tertidur terlalu lama di bawah tumpukan luka. Dan malam itu, dia akhirnya bangun. Saya teringat satu kalimat yang pernah saya baca dulu, sebelum saya menjadi siapapun, bahwa kesabaran yang dipaksakan terlalu lama, pada akhirnya akan berubah menjadi keberanian. Saya tidak tahu kapan tepatnya kesabaran saya habis. Mungkin saat tamparan itu, mungkin saat piring kucing itu, atau mungkin jauh sebelumnya. Saat kue ulang tahun yang saya buat dengan cinta didorong ke pinggir meja, yang saya tahu malam itu saya sudah benar-benar selesai. Akhirnya hari acara tiba. Sejak subuh, saya sudah berdiri di dapur. Saya memasak hidangan terbaik yang pernah saya buat, bukan untuk mereka, tetapi karena saya ingin. Ketika semuanya berakhir, tidak ada yang bisa berkata, saya tidak becus. Rendang yang dimasak 8 jam, opor yang gurih, berbagai kue yang ditata rapi, rumah dipenuhi aroma yang menggugah selera. Tamu mulai berdatangan menjelang sore. Rekan-rekan kantor Reza, beberapa tetangga, dan beberapa pejabat menengah dari perusahaan tempatnya bekerja. Bu Yati mengenakan kebaya termahalnya. Wulan datang dengan perhiasan yang berkilauan. Reza tampak gugup, tetapi bersemangat. Dia menyambut setiap tamu dengan senyum lebar, sambil sesekali melirik pintu, menanti sosok penting yang dia harapkan datang. Saya mengenakan daster sederhana, hilir mudik membawa nampan. Tidak ada yang menatap saya. Bagi mereka, saya hanyalah bagian dari furnitur. Pelayan yang kebetulan bernama menantu. Di tengah acara, salah satu tamu, seorang ibu pejabat, tidak sengaja menumpahkan minuman ke karpet. Bu Yati langsung memanggil saya dengan nada keras di depan semua orang. Rani, lihat ini, bersihkan. Untuk apa kamu di sini kalau bukan untuk beres-beres? Saya datang berlutut, membersihkan tumpahan itu. Ibu pejabat tadi tampak tidak enak. Dia berkata pelan, tidak apa-apa, Bu. Biar saya saja. Tetapi Bu Yati memotong. Sudah, biar dia saja. Memang, itu tugasnya. Saya menyelesaikan pekerjaan saya, lalu berdiri. Beberapa tamu menatap saya dengan iba, tetapi saya tidak butuh iba mereka. Saya hanya butuh bertahan beberapa jam lagi, karena saya tahu malam ini adalah malam terakhir saya menjadi Rani si pelayan. Acara berjalan meriah. Reza berdiri di tengah ruangan, berpidato tentang dedikasinya, tentang masa depan cerahnya. Para tamu bertepuk tangan. Bu Yati menyeka air mata bangga. Lalu tibalah saatnya makan malam. Meja makan panjang itu penuh dengan hidangan buatan saya. Para tamu duduk, keluarga duduk. Dan saya dengan piring kosong di tangan, hendak ikut duduk di ujung meja, di kursi yang masih kosong di samping Reza. Saat itulah suara Bu Yati memecah ruangan. Mau kemana kamu? Semua mata menoleh. Saya berhenti, piring di tangan saya. Saya mau ikut makan. Bu, kata saya pelan. Bu Yati tertawa kecil, tawa yang dingin, yang dia pamerkan agar didengar semua tamu. Lihat dia, kata beliau pada para tamu, dengan nada mengejek. Bau dapur, daster lusuh. Mau duduk semeja dengan tamu-tamu terhormat, tidak tahu diri. Beberapa tamu tertawa kecil, canggung. Wajah saya panas. Tetapi
saya tetap berdiri. Lalu Bu Yati melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Beliau menunjuk ke arah lantai, di sudut ruangan. Tempat piring kecil bekas makan kucing peliharaannya tergeletak. "Kalau kamu lapar," kata beliau dengan suara lantang, "di sana tempat makanmu. Bukan di sini, bersama orang-orang yang punya derajat." Seisi ruangan terdiam. Sebagian tamu menunduk, malu. Sebagian lain saling berbisik. Saya berdiri membeku, memegang piring kosong itu. Saya menoleh pada Reza, suami saya. Satu-satunya orang yang seharusnya berdiri membela saya. Reza menunduk. Dia menatap piringnya sendiri. Dia tidak berkata apa-apa. Saya menunggu 1 detik, 2 detik, 3. Berharap dia akan bangkit. Berharap dia akan berkata cukup. Tetapi tidak. Dia memilih ambisinya. Dia memilih ibunya. Dia memilih semua orang, kecuali saya. Pada detik itu, sesuatu di dalam diri saya yang sudah retak selama 6 tahun, akhirnya pecah. Dengan tenang, saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya meletakkan piring kosong itu di atas meja, perlahan. Lalu saya berkata, dengan suara yang tenang, tetapi terdengar oleh seisi ruangan. "Baik, Bu. Saya mengerti tempat saya sekarang." Saya berbalik. Lalu naik ke kamar. Di belakang saya terdengar suara Bu Yati yang menggerutu dan tawa Wulan yang renyah. Mereka pikir saya akan mengurung diri menangis seperti biasanya. Mereka pikir besok pagi saya akan kembali memasak, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka salah. Di dalam kamar, saya tidak mengemasi koper. Saya hanya mengambil ponsel saya. Lalu saya menelpon Pak Sanjaya. "Pakistan," kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya tidak lagi suara Rani si menantu sederhana. Suara saya adalah suara pemilik grup. Besok, di acara pertemuan direksi, saya akan hadir sebagai diri saya yang sebenarnya. "Baik, Bu," jawab Pak Sanjaya. "Semua dokumen sudah siap. Dan satu hal lagi, sesuai permintaan Ibu. Jadwal pertemuan tetap diadakan di kantor pusat besok pukul 10. "Bagus," kata saya. "Pastikan tidak ada yang tahu siapa saya, sampai saya sendiri yang berdiri di depan mereka." Saya menutup telepon. Lalu saya melepas ikat rambut saya. Saya menatap bayangan saya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak melihat seorang pembantu. Saya melihat diri saya yang dulu, perempuan yang membangun sebuah kerajaan dari nol, sebelum memilih menyembunyikannya demi cinta yang ternyata tidak pernah nyata. Waktu bermain sudah selesai, bisik saya pada bayangan itu. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak lama. Keesokan paginya, saya bangun bukan untuk memasak. Saya bangun untuk pergi. Saya turun ke bawah dengan pakaian sederhana, seperti biasa. Bu Yati sudah duduk di meja makan, menunggu sarapan yang tidak akan pernah saya sajikan lagi. "Lama sekali," sungutnya. "Mana sarapanku?" Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan menuju pintu. "Rani, kamu mau kemana? Buatkan dulu sarapan." Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Saya menoleh, lalu tersenyum. Senyum yang membuat beliau bingung, karena belum pernah melihat saya setenang itu. "Hari ini saya ada urusan penting, Bu," kata saya. "Selamat menikmati pagi." Lalu saya pergi, tanpa koper, tanpa air mata, hanya membawa diri saya dan kunci sebuah mobil yang sudah menunggu di ujung jalan. Mobil yang dikirim Pak Sanjaya, sebuah sedan hitam mengilap yang tidak pernah mereka tahu adalah milik saya. Reza sudah berangkat lebih dulu ke kantor untuk acara pertemuan direksi yang dia tunggu-tunggu. Dia tidak tahu istrinya akan hadir di acara yang sama, bukan sebagai menantu, melainkan sebagai sosok yang selama ini dia puja tanpa pernah dia kenali. Di kantor pusat grup itu, gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, suasana sudah ramai. Para direksi anak perusahaan berkumpul di aula utama. Reza ada di antara mereka, mengenakan jas barunya, berdiri tegak.
mencoba terlihat percaya diri. Dia menyalami banyak orang, memperkenalkan dirinya, berusaha membangun kesan. Sesekali dia melirik podium di depan. Tempat sang pemilik grup yang misterius itu konon akan muncul. Saya tiba terakhir. Saat mobil saya berhenti di depan gedung, beberapa staf senior dan Pak Sanjaya sudah menunggu. Mereka menunduk hormat. Saya melangkah keluar. Kini mengenakan setelan jas yang rapi. Rambut tertata. Langkah tegas. Tidak ada lagi daster. Tidak ada lagi bau dapur. Hanya seorang perempuan yang akhirnya kembali ke tahtanya. Saya berjalan masuk melalui pintu samping. Langsung menuju ruang tunggu di belakang podium. Dari celah tirai, saya bisa melihat aula. Saya melihat Reza berdiri di barisan depan, gugup penuh harap. Saya melihat wajahnya yang tidak tahu apa-apa. Pak Sanjaya mendekat. Bu, semua sudah siap. Mereka menunggu pemilik grup naik ke podium. Apakah ibu yakin ingin melakukan ini sekarang? Tidak pernah seyakin ini, jawab saya. Pembawa acara naik ke podium. Suaranya menggema di seluruh aula. Hadirin yang terhormat, hari ini adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, pemilik dan pendiri grup ini akan hadir secara langsung di hadapan kita semua. Mari kita sambut pemilik perusahaan kita. Tepuk tangan menggema. Semua mata tertuju ke tirai. Reza ikut bertepuk tangan. Matanya berbinar. Jantungnya pasti berdebar membayangkan sosok legendaris yang akan muncul. Lalu, saya melangkah keluar. Tepuk tangan itu perlahan memudar, berganti dengan keheningan yang aneh. Lalu, bisik-bisik. Saya berjalan menuju podium. Tenang. Kepala tegak. Dan ketika saya berbalik menghadap hadirin, saya melihatnya. Wajah Reza, senyumnya membeku. Matanya membelalak. Warna wajahnya hilang seketika. Dia memegang lengan kursi di sampingnya, seolah lantai di bawahnya runtuh. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap saya seperti melihat hantu. Saya menatapnya kembali. Tenang. Lalu, saya mulai bicara. Selamat pagi, hadirin sekalian. Nama saya Maharani. Saya pemilik grup ini. Aula itu meledak dalam kasakusuk. Reza berdiri, lalu jatuh kembali ke kursinya. Wajahnya pucat pasi. Saya melihat keringat membasahi pelipisnya. Saya melihat tangannya gemetar. Saya membiarkan keheningan itu menggantung sejenak. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Para direksi yang kemarin tidak menganggap saya ada. Para petinggi yang kemarin melewati saya, seolah saya hanya bayangan. Sekarang, mereka semua menunduk hormat, menanti setiap kata yang keluar dari mulut saya. Selama 6 tahun, kata saya. Suara saya tenang. Saya memilih hidup sebagai orang biasa. Saya ingin tahu, apakah dunia akan memperlakukan saya dengan layak, meski saya tidak punya apa-apa. Dan saya mendapat jawabannya. Saya berhenti sejenak. Mata saya menyapu seluruh ruangan, lalu kembali pada Reza. Saya tidak akan menceritakan detailnya di sini. Itu urusan pribadi saya. Tetapi saya ingin menegaskan satu hal kepada kalian semua. Di grup ini, tidak ada tempat bagi orang yang menilai manusia dari pakaiannya. Tidak ada tempat bagi mereka yang hanya hormat pada jabatan dan menginjak yang lemah. Reza menunduk. Dia tahu setiap kata itu ditujukan padanya. Beberapa direksi mulai berbisik, mencuri pandang ke arah Reza. Mereka mulai memahami. Lelaki yang sepanjang pagi tadi sibuk memperkenalkan diri, membanggakan keluarganya. Ternyata adalah suami dari pemilik perusahaan. Suami yang entah bagaimana tidak pernah mengenali istrinya sendiri. Wajah Reza memerah, lalu memucat lagi. Saya tahu. Di kepalanya, ribuan pertanyaan sedang berputar. Bagaimana mungkin? Sejak kapan? Mengapa dia tidak tahu? Tetapi pertanyaan yang paling menyakitkan baginya, saya yakin, bukanlah itu. Melainkan, mengapa dia tidak pernah peduli untuk benar-benar mengenal perempuan yang tidur di sisinya selama 6 tahun. Setelah acara resmi selesai, saya meminta Pak Sanjaya membawa Reza ke ruang pertemuan pribadi. Saya ingin berbicara dengannya. Untuk yang terakhir kalinya, Reza masuk dengan langkah goyah. Dia tidak berani menatap saya. Lelaki yang kemarin malam menunduk saat ibunya menghina saya, sekarang menunduk karena alasan yang berbeda. Rani, suaranya bergetar. Aku
Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan. Saya mengangkat tangan, menghentikannya. Itu masalahnya. Mas, kamu bilang kalau kamu tahu siapa saya, kamu tidak akan membiarkan ibumu menghina saya. Artinya, kamu akan membela saya hanya kalau saya kaya, bukan karena saya istrimu. Bukan karena saya manusia. Reza terdiam. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada pembelaan. Selama 6 tahun, lanjut saya. Saya hanya butuh satu hal darimu. Satu kali saja kamu berdiri di antara saya dan rasa sakit. Satu kali saja kamu berkata, cukup. Tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Bahkan ketika ibumu menunjuk piring kucing dan menyuruh saya makan di sana. Mata Reza berkaca-kaca. Aku minta maaf. Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Saya tersenyum sedih. Kesempatan untuk apa, Mas? Untuk mencintai saya sekarang, setelah tahu saya pemilik perusahaan tempatmu bekerja. Itu bukan cinta, itu perhitungan. Saya meletakkan sebuah map di atas meja, lalu mendorongnya ke arahnya. Di dalam itu ada surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan, saya tidak menuntut apapun darimu. Karena memang tidak ada yang bisa saya ambil. Saya hanya ingin kebebasan saya kembali. Reza menatap map itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, tetapi air mata itu, saya tahu, bukan untuk kehilangan saya, melainkan untuk kehilangan masa depan yang dia bayangkan. Saya bangkit, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak. Oh, dan satu hal lagi, kata saya tanpa menoleh. Posisi direktur regional yang kamu incar itu tetap akan diisi oleh kandidat terbaik, sesuai kemampuan, bukan koneksi. Saya harap kamu mengerti, di perusahaan saya, semua dinilai dari hasil kerja, bukan dari seberapa keras seseorang menjilat. Lalu, saya keluar, meninggalkannya sendirian dengan map itu. Kabar itu menyebar cepat. Sebelum sore, Bu Yati dan Wulan sudah tahu. Saya bisa membayangkan wajah mereka. Perempuan yang kemarin menyuruh saya makan dari piring kucing, hari ini baru sadar bahwa menantu yang dia injak-injak adalah pemilik perusahaan yang dia banggakan di depan semua tamunya. Sore itu, ponsel saya berdering berkali-kali. Bu Yati menelepon, lalu Wulan, lalu Reza. Saya tidak mengangkat satupun. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke kantor saya. Bu Yati, dengan wajah yang sama sekali berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kesombongan, hanya ketakutan. Beliau memohon agar saya tidak menceraikan Reza. Beliau bahkan menangis. Sesuatu yang tidak pernah saya kira bisa beliau lakukan. Saya mempersilakan beliau duduk di ruangan saya yang luas, di lantai paling atas. Beliau memandang sekeliling dengan mata yang tak percaya. Pemandangan kota dari jendela kaca raksasa. Perabot yang elegan. Para asisten yang menunduk hormat saat beliau lewat. Saya tahu, di kepala beliau sedang terbayang piring kucing di lantai rumahnya. Kontras yang begitu kejam antara apa yang beliau kira tentang saya dan siapa saya sebenarnya. Nak Rani, ratapnya. Suaranya parau. Ibu salah. Ibu hilaf. Maafkan ibu, tolong jangan tinggalkan keluarga ini. Saya menatap beliau lama. Perempuan tua yang dulu begitu menakutkan, sekarang terlihat begitu kecil. Untuk sesaat, ada bagian dari saya yang merasa iba. Tetapi saya teringat, 6 tahun, ribuan jam di dapur, tamparan itu, piring kucing itu, demam yang tidak pernah dipedulikan, kue ulang tahun yang didorong ke pinggir meja. Bu, kata saya pelan. Ibu memanggil saya Nak Rani sekarang, tetapi kemarin, di depan semua tamu, ibu memanggil saya binatang. Yang berubah bukan saya, yang berubah hanya pengetahuan ibu tentang siapa saya. Bu Yati menunduk. Beliau tidak bisa membantah. Kalau saya, hari ini masih menjadi Rani si menantu sederhana. Lanjut saya. Apakah ibu akan datang ke sini memohon? Apakah ibu akan menangis dan menyebut saya anak? Tidak. Bu, ibu datang ke sini bukan karena menyesal telah menyakiti saya. Ibu datang karena takut kehilangan apa yang baru ibu ketahui bisa saya berikan. Itu bukan penyesalan,
Itu hanya rasa takut. Air mata Bu Yati semakin deras. Tetapi kali ini, air mata itu tidak menggerakkan saya. Saya tidak membenci ibu. Lanjut saya. Kebencian terlalu berat untuk saya bawa. Saya memaafkan ibu, sungguh. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali. Memaafkan bukan berarti memberi kesempatan untuk mengulang luka yang sama. Saya bangkit. Lalu meminta Pak Sanjaya mengantar mereka keluar. Sebelum pergi, Wulan, yang selama ini selalu sombong, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dia hendak berkata sesuatu, tetapi saya hanya menggeleng pelan. Sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Perceraian saya dengan Reza berjalan cepat. Dia tidak melawan. Mungkin karena dia tahu tidak ada yang bisa dia perjuangkan. Setelah itu, saya mendengar kabar bahwa karir Reza tidak pernah benar-benar bangkit. Bukan karena saya menghalanginya, tetapi karena reputasinya sudah tercoreng. Semua orang di perusahaan tahu dia adalah lelaki yang membiarkan istrinya dihina demi sebuah jabatan. Beberapa bulan setelahnya, saya dengar Reza sempat mencoba mendekati Sasa, perempuan yang dulu dipuji ibunya. Tetapi Sasa, yang dulu tersenyum penuh kemenangan, kini menjauh. Ternyata dia tertarik pada Reza saat mengira lelaki itu akan menjadi direktur. Begitu karirnya jatuh, perhatian itu menguap. Reza akhirnya mengerti. Dengan cara yang paling pahit, bagaimana rasanya dihargai hanya karena jabatan, lalu dibuang ketika jabatan itu hilang. Persis seperti yang dulu mereka lakukan pada saya. Bu Yati, yang dulu begitu bangga dengan rumah besarnya, kini hidup lebih sederhana. Rumah warisan itu harus dijual untuk menutupi utang yang menumpuk. Utang yang dulu selalu beliau tutupi dengan gengsi. Saya tidak pernah menyentuh harta beliau. Saya tidak perlu. Kesombongan beliau sendirilah yang akhirnya meruntuhkan semuanya. Para tetangga yang dulu beliau undang untuk pamer, kini berbisik di belakang. Roda memang berputar, dan beliau berada di titik terbawahnya. Wulan tetap menikah dengan suaminya, tetapi katanya, hubungan mereka tidak pernah benar-benar bahagia. Suaminya kehilangan pekerjaan, dan gaya hidup mewah yang selama ini Wulan banggakan perlahan menghilang. Dia yang dulu paling lantang merendah saya, kini harus belajar arti kesederhanaan yang dulu dia hina. Sementara saya perlahan kembali hidup, bukan kembali ke kemewahan. Karena kemewahan tidak pernah benar-benar pergi dari saya, tetapi kembali pada diri saya sendiri. Perempuan yang akhirnya berhenti menukar harga dirinya demi cinta yang tidak pernah membalas. Saya kembali ke kantor saya, kembali memimpin dengan kepala tegak. Para karyawan menyambut saya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa berada di tempat yang seharusnya. Tempat di mana nilai seseorang diukur dari hatinya dan kerjanya, bukan dari pakaian atau silsilahnya. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik kota. Langit berubah keemasan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Saya teringat satu pelajaran yang paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kesederhanaannya. Karena tidak semua orang memperlihatkan nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun pada akhirnya bisa memilih untuk pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang jauh setelah semuanya terlambat. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka bekerja tanpa henti, melayani tanpa pamrih, dan tetap dianggap tidak berarti. Mereka menunggu penghargaan dari orang-orang yang memang tidak pernah berniat menghargai. Untuk kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukan kelemahan. Tetapi jangan biarkan kesabaran itu menjadi alasan untuk terus disakiti. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Reza. Lelaki yang memilih diam. Lelaki yang takut pada ibunya melebihi rasa cintanya pada istrinya. Mereka mengira diam adalah cara menghindari masalah. Padahal
diam di saat yang salah adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang merasa kekuasaan di rumah membuat mereka berhak menginjak orang lain. Mereka lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Bahwa orang yang hari ini mereka rendahkan bisa jadi besok adalah orang yang menentukan nasib mereka. Mereka lupa bahwa kebaikan dan keburukan selalu kembali kepada pelakunya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi cepat atau lambat semuanya akan dibayar lunas. Saya memaafkan mereka semua, tetapi saya tidak kembali karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak. Pantas untuk dijaga dengan keberanian. Pergi bukan berarti kalah. Kadang pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bertahan atau pilihan untuk pergi. Dan tidak ada yang salah dengan memilih diri sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hari itu seharusnya menjadi hari peringatan kematian bapak mertua saya. Tapi di tengah acara, kakak ipar saya berdiri dan menunjuk wajah saya di depan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan, katanya. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah tempat mereka berdiri sombong sore itu. Setiap jengkalnya sudah lama bukan lagi milik mereka. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang syarat pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih baik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani. Usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai pemilik sebuah klinik perawatan di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjadi istri dari seorang lelaki bernama Reza. Dan selama 8 tahun itu pula, saya belajar satu hal yang pahit, bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dibalas dengan penghinaan. Dulu saya hanyalah seorang perawat biasa di sebuah rumah sakit swasta. Gaji saya pas-pasan. Tapi saya rajin dan saya tidak pernah mengeluh. Dari tangan saya sendiri, sedikit demi sedikit, saya menabung. Saya mengambil kursus manajemen di malam hari. Saya belajar membaca laporan keuangan. Dan setelah bertahun-tahun, saya berhasil membuka klinik kecil saya sendiri. Klinik itu tumbuh. Sekarang ada 12 perawat yang bekerja di bawah saya. Reza, suami saya, adalah anak bungsu dari keluarga Wibowo. Keluarga yang dulu cukup terpandang di kampung mereka di Jawa Tengah. Tapi terpandang bukan berarti berada. Sejak saya menikahi Reza, saya tahu kondisi keuangan keluarganya jauh dari kata stabil. Bapak mertua saya, Pak Hartono, sudah sakit-sakitan sejak saya pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Kakak ipar saya bernama Wulan. Dia anak sulung. Usianya 42 tahun. Wulan menikah dengan seorang pegawai biasa, tapi gaya hidupnya selalu di atas kemampuan. Tas bermerek, liburan ke luar negeri, arisan dengan ibu-ibu sosialita. Semua itu dibiayai entah dari mana. Dan saya sejak awal sudah bisa menebak dari mana. Lalu ada Dina, adik ipar saya. Usianya 30 tahun. Dina belum menikah. Kerjanya tidak menentu, tapi soal menghabiskan uang, dia tidak kalah dari Wulan. Keduanya, Wulan dan Dina, selalu kompak dalam satu hal, memandang rendah saya. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi Reza. Mereka tidak pernah sekalipun menganggap klinik saya sebagai sebuah pencapaian. Cuma klinik kecil, kata Wulan suatu kali, sambil tertawa. Mengurus orang sakit, pekerjaan rendahan. Saya hanya diam waktu itu. Saya sudah terbiasa diam. Pernikahan saya dengan Reza di awal sebenarnya baik-baik saja. Reza bukan lelaki jahat, tapi
Reza punya satu kelemahan yang fatal. Dia tidak pernah bisa berkata tidak kepada keluarganya. Apapun yang diminta ibunya, apapun yang direngek kakaknya, Reza selalu mengalah. Dan yang lebih menyakitkan, dia selalu mengalah dengan menggunakan apa yang saya miliki. Ibu mertua saya, Bu Sari, adalah pusat dari semuanya. Di usianya yang 63 tahun, beliau masih memegang kendali penuh atas anak-anaknya. Suaranya adalah hukum. Dan dalam hukum Bu Sari, menantu seperti saya menempati kasta paling bawah. Saya boleh memberi, tapi saya tidak boleh meminta. Saya boleh membayar, tapi saya tidak boleh mengeluh. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan saya. Saat itu, saya masih berusaha keras menyenangkan hati keluarga Reza. Setiap akhir pekan, saya datang ke rumah Bu Sari, membantu memasak, membersihkan rumah, melayani mereka semua. Saya pikir dengan ketulusan. Lama-kelamaan, mereka akan menerima saya. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Kebaikan saya tidak pernah dianggap sebagai ketulusan. Bagi mereka, itu adalah kewajiban seorang menantu rendahan yang harus tahu diri. Pernah suatu kali, di awal pernikahan, saya jatuh sakit cukup parah, demam tinggi selama beberapa hari. Saya berharap setidaknya sekali ini ada yang peduli. Tapi yang terjadi, Bu Sari justru menelepon Reza dan mengeluh karena tidak ada yang memasak untuk mereka akhir pekan itu. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaan saya. Saat itulah saya mulai paham, di mata keluarga ini, saya bukan manusia yang punya perasaan. Saya hanya alat yang berguna selama masih bisa dipakai. 3 tahun yang lalu, semuanya bermula dari satu peristiwa. Bapak mertua saya, Pak Hartono, jatuh sakit parah. Stroke, beliau lumpuh separuh badan. Tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Dan pada saat itulah, sifat asli keluarga ini mulai terlihat jelas di mata saya. Wulan, sang anak sulung, tiba-tiba sibuk. Katanya dia harus mengurus anak-anaknya. Dina, sang adik bungsu, mengaku tidak tahan melihat orang sakit. Reza, suami saya, harus bekerja. Lalu, siapa yang merawat Pak Hartono? Tidak ada yang mau. Sampai akhirnya, semua mata tertuju pada saya. Kamu kan perawat. Rani, kata Bu Sari waktu itu. Nadanya bukan meminta, nadanya memerintah. Sudah seharusnya kamu yang mengurus Bapak. Itu kewajibanmu sebagai menantu. Saya bisa saja menolak. Saya punya klinik yang harus diurus. Tapi saya melihat tubuh Pak Hartono yang terbaring tak berdaya. Saya melihat matanya yang masih sadar. Masih bisa merasakan malu karena harus dimandikan, harus disuapi. Dan hati saya tidak tega. Maka saya mengangguk. Selama 3 tahun penuh, saya merawat Pak Hartono. Setiap pagi sebelum ke klinik, saya memandikan beliau. Saya mengganti popoknya. Saya menyuapinya. Saya memberinya obat tepat waktu. Saya melatih ototnya agar tidak kaku. Malam hari, saya bangun beberapa kali untuk membalik posisi tidurnya agar tidak luka. 3 tahun, tanpa libur, tanpa ucapan terima kasih. Dan selama 3 tahun itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Hartono, yang dulu pendiam dan dingin terhadap saya, perlahan berubah. Beliau mulai bisa menggerakkan tangan kanannya sedikit. Beliau mulai bisa bicara terbata-bata. Dan setiap kali saya menyuapinya, mata tua itu menatap saya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang ayah. Suatu malam, ketika saya sedang membersihkan tangannya, beliau memegang jari saya dengan erat. Suaranya pelan, hampir berbisik. Rani, katanya, susah payah dari semua anak Bapak. Cuma kamu yang menganggap Bapak manusia. Saya tersenyum. Saya kira itu hanya ucapan seorang orang tua yang kesepian. Saya tidak tahu kata-kata itu akan mengubah segalanya. Sementara saya merawat Bapak. Kehidupan di rumah itu tetap berjalan seperti biasa. Wulan tetap datang sesekali, hanya untuk pamer barang baru dan meminta uang. Dina tetap menumpang makan dan mengeluh tentang hidupnya. Dan Reza, suami saya, tetap menjadi sumur uang bagi mereka semua. Sumur yang sebenarnya airnya berasal dari saya. Saya ingat dengan jelas. Tahun pertama Bapak sakit, biaya rumah sakit
obat, dan terapi menelan angka yang sangat besar. Lebih dari 200 juta rupiah. Dan tahukah kalian, dari kantong siapa uang itu keluar? Bukan dari Wulan yang sibuk berlibur. Bukan dari Dina yang tidak punya pekerjaan tetap. Tapi dari saya. Dari tabungan klinik yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi yang membuat saya menahan napas bukan hanya soal biaya Bapak. Ada hal lain yang jauh lebih besar, yang saat itu belum saya sadari sepenuhnya. Sesuatu yang berkaitan dengan rumah yang kami tempati bersama. Rumah besar di kawasan Cinere itu. Rumah yang menjadi kebanggaan keluarga Wibowo. Malam itu, saya belum tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang akan menjungkir balikan semuanya. Rumah di Cinere itu punya cerita panjang. Dulu, rumah aslinya hanyalah bangunan tua peninggalan kakek Reza. Reot, sempit, dan hampir roboh. Ketika Pak Hartono pensiun, keluarga ingin merenovasinya menjadi rumah besar. Tapi mereka tidak punya uang. Wulan tidak mau menyumbang. Dina jelas tidak punya. Reza, gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka, sekali lagi, sayalah yang turun tangan. Saya menjual sebagian saham klinik. Saya mengambil pinjaman atas nama klinik saya. Total, saya mengeluarkan hampir 1,5 miliar rupiah untuk merobohkan rumah tua itu dan membangun rumah baru yang megah. 2 lantai, 5 kamar, halaman luas. Rumah yang kini mereka banggakan ke seluruh tetangga. Saya melakukan itu bukan karena pamrih. Saya melakukannya karena saya pikir ini rumah keluarga, tempat kami semua berkumpul. Tapi ada satu hal yang saya lakukan dengan sangat hati-hati waktu itu. Karena uang pembangunan seluruhnya dari saya. Dan karena rumah tua itu hanya warisan tak bersurat. Saya mengurus semua dokumennya secara resmi melalui notaris. Sertifikat rumah baru itu, atas saran pengacara saya, dibuat atas nama saya sendiri, Maharani. Bukan atas nama Reza, bukan atas nama keluarga Wibowo. Saya tidak pernah mengumumkan hal itu. Saya menyimpannya rapat-rapat. Bagi keluarga Wibowo, rumah itu adalah rumah mereka. Mereka tidak pernah bertanya. Dan saya tidak pernah memberitahu. Saya membiarkan mereka merasa memiliki. Karena saya pikir selama kami rukun. Surat-surat itu hanya sehelai kertas yang tidak perlu dibicarakan. Saya salah. Kertas itu suatu hari akan menjadi senjata yang menentukan. Mari saya ceritakan bagaimana penghinaan demi penghinaan mulai menumpuk. Semuanya berawal beberapa bulan setelah Bapak mulai membaik sedikit. Hari itu, Wulan datang ke rumah dengan wajah berseri. Dia baru saja pulang dari Singapura. Tangannya penuh dengan kantong belanjaan bermerek. Dia memamerkan tas barunya kepada semua orang di ruang tamu. Ini limited edition, katanya bangga. Cuma ada beberapa di dunia. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tahu liburan itu dan tas itu dibayar dengan uang yang Reza kirimkan minggu lalu. Uang yang saya berikan kepada Reza untuk kebutuhan Bapak. Saya mencoba bicara baik-baik kepada Reza malam itu. Mas, kata saya pelan. Uang untuk terapi Bapak bulan ini sudah menipis. Tolong jangan diberikan ke Mbak Wulan dulu. Reza menunduk. Kakak lagi butuh. Rani, nanti aku ganti. Tapi nanti itu tidak pernah datang. Dan Bapak di kamarnya tetap membutuhkan obat yang harus saya beli lagi dengan uang saya sendiri. Itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, Dina datang membawa masalah baru. Dia terjerat utang, pinjaman online. Jumlahnya 50 juta rupiah. Dan bunganya mencekik. Penagih utang mulai meneror keluarga. Bu Sari panik. Dan tahukah kalian apa solusi yang mereka temukan? Mereka berkumpul di ruang tamu, lalu memanggil saya. Rani, kata Bu Sari dengan nada memerintah. Dina ini adikmu juga sekarang. Kamu punya klinik, bantu dia lunasi utangnya. Saya terdiam. 50 juta bukan jumlah kecil. Bu, kata saya, hati-hati. Dina sudah dewasa. Utang ini akibat dari pilihannya sendiri. Kalau saya bayar sekarang, dia akan mengulanginya lagi. Wajah Bu Sari langsung berubah merah. Beraninya kamu, dasar menantu pelit. Untuk apa kamu punya uang banyak
kalau tidak bisa membantu keluarga. Reza, yang duduk di samping saya, tidak membela. Dia hanya menunduk. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, "Rani, tolong bantu adikku demi aku." Dan akhirnya, seperti biasa, saya mengalah. Saya membayar 50 juta itu. Dina tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, "Memang sudah seharusnya begitu. Kamu kan orang berada." Open loop pertama tertutup. Tapi luka itu mulai terasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya mulai berpikir bahwa kebaikan saya selama ini mungkin sebuah kesalahan. Penghinaan berikutnya datang saat acara keluarga. Sepupu Reza menikah dan seluruh keluarga besar berkumpul. Di acara itu, saya diperkenalkan kepada para kerabat. Tapi Wulan dengan sengaja memperkenalkan saya dengan cara yang merendahkan. "Ini Maharani, istri Reza," katanya. "Dulu cuma perawat, untung dapat suami baik seperti adik saya." Tawa kecil terdengar di sekeliling. Saya hanya tersenyum, menelan rasa malu itu bulat-bulat. Padahal, di acara itu, sayalah yang membayar sebagian besar biaya kado dan sumbangan keluarga. Atas nama keluarga Wibowo, mereka tampil terhormat di depan kerabat dengan uang yang keluar dari kantong saya. Dan tidak satu pun dari mereka merasa perlu berterima kasih. Bagi mereka, itu sudah kewajiban saya. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Bapak naik turun. Tapi ada satu hal yang konsisten. Setiap kali saya kelelahan merawat Bapak, setiap kali saya pulang larut dari klinik, lalu masih harus mengurus beliau, tidak ada satupun anggota keluarga yang menawarkan bantuan. Yang ada, mereka justru menambah beban. Suatu hari, saya pulang dari klinik dalam keadaan sangat lelah. Saya baru saja menangani pasien darurat. Begitu sampai rumah, Wulan menyambut saya dengan keluhan. "Rani, kamu ini bagaimana sih jadi menantu? Bapak tadi seharian rewel. Aku sampai pusing." Saya menahan emosi. "Mbak ada di rumah seharian. Kenapa tidak, Mbak? Yang urus Bapak sebentar." Wulan memandang saya seolah saya mengatakan hal paling konyol di dunia. "Aku mengurus orang sakit. Itu kan tugasmu. Aku ini anak kandungnya, bukan pembantu." Kata-kata itu menampar saya. Anak kandung. Tapi anak kandung yang tidak pernah sekalipun memandikan ayahnya sendiri. Sementara saya, sang menantu, melakukan semuanya. Saya masuk ke kamar Bapak malam itu. Beliau menatap saya. Lalu dengan susah payah berkata, "Maaf, ya, Rani, Bapak merepotkanmu." Air mata saya jatuh. Bukan karena lelah merawat beliau, tapi karena beliau satu-satunya orang yang sakit dan tak berdaya. Justru satu-satunya yang tahu berterima kasih. Lalu datang puncak dari semua kesombongan itu. Hari ulang tahun Bu Sari. Keluarga mengadakan pesta besar di rumah. Sekali lagi, sayalah yang membayar semua biayanya. Catering, dekorasi, semuanya. Di tengah pesta, Bu Sari berdiri untuk memberi sambutan. Dia berterima kasih kepada Wulan yang katanya selalu ada untuk ibu. Dia berterima kasih kepada Dina yang selalu menemani. Dia berterima kasih kepada Reza, anak kesayangannya. Nama saya tidak disebut sama sekali. Padahal, seluruh pesta itu dari awal sampai akhir adalah hasil uang saya. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang nampan, seperti pelayan di rumah saya sendiri. Dan saat itulah, seorang kerabat jauh berbisik kepada saya. "Kamu sabar sekali ya, Rani. Diperlakukan seperti pembantu di keluarga yang kamu biayai sendiri." Bisikan itu membuat sesuatu di dalam dada saya retak. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus seperti ini? Tapi titik baliknya yang sebenarnya terjadi di kamar Bapak. Beberapa bulan setelah pesta itu, kondisi Pak Hartono memburuk drastis. Dokter berkata, waktunya tidak lama lagi. Dan di hari-hari terakhirnya, beliau meminta sesuatu yang mengejutkan saya. Beliau meminta saya memanggil notaris. Notaris pribadi, bukan yang lain. Dan beliau melarang saya memberitahu siapapun di keluarga. "Bapak ingin meluruskan satu hal sebelum pergi," katanya pelan.
Saya menuruti permintaannya. Notaris datang diam-diam. Mereka berbicara berdua di kamar, sementara saya menunggu di luar. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya hanya tahu setelah notaris pergi, Bapak memanggil saya. Beliau menyerahkan sebuah map coklat ke tangan saya. "Simpan ini," katanya. "Jangan dibuka sebelum waktunya. Kamu akan tahu kapan saatnya." Dan beliau menggenggam tangan saya untuk yang terakhir kalinya. 3 hari kemudian, Pak Hartono meninggal dunia. Seluruh keluarga berkumpul, menangis, berduka. Wulan menangis paling keras. Padahal 3 tahun terakhir, dia hampir tak pernah menengok ayahnya. Dina meratap di depan para pelayat. Drama kesedihan yang sempurna untuk dipertontonkan. Sementara saya, yang merawat beliau setiap hari selama 3 tahun, hanya bisa diam di sudut, memegang map coklat yang belum saya buka. Setelah pemakaman, sikap keluarga terhadap saya berubah lebih buruk. Selama ini, mungkin keberadaan saya masih dianggap berguna karena saya yang merawat Bapak. Tapi sekarang, Bapak sudah tiada. Saya, di mata mereka, sudah tidak punya fungsi lagi. Dan mereka mulai memikirkan bagaimana cara menyingkirkan saya. Suatu malam, tanpa sengaja, saya mendengar percakapan di ruang keluarga. Wulan, Dina, dan Bu Sari berbisik-bisik. "Sekarang Bapak sudah tidak ada," kata Wulan. "Untuk apa lagi Rani di sini? Suruh Reza ceraikan saja dia. Toh dia cuma perawat. Rumah ini, harta ini, semua milik kita." Bu Sari mengangguk. "Iya, tapi pelan-pelan. Kuras dulu uangnya. Setelah itu, baru kita usir." Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Malam itu, saya pulang ke kamar. Saya membuka lemari dan mengeluarkan 2 hal. Yang pertama, sertifikat rumah yang sudah lama saya simpan atas nama saya, Maharani. Yang kedua, map coklat, pemberian Bapak yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat membuka map itu. Dan ketika saya membaca isinya, napas saya tertahan. Apa yang tertulis di sana mengubah segalanya. Di dalam map itu ada surat wasiat resmi. Ditulis dan disahkan oleh notaris. Ditandatangani oleh Pak Hartono di hari-hari terakhirnya. Isinya jelas. Seluruh sisa harta pribadi Pak Hartono, termasuk tabungan emas yang selama ini disembunyikan dari anak-anaknya, dan sebidang tanah warisan di kampung yang ternyata bernilai miliaran. Semuanya diwariskan kepada satu orang, bukan kepada Wulan, bukan kepada Dina, bukan kepada Reza, tapi kepada saya, Maharani. Di bagian bawah surat itu, ada catatan tulisan tangan Bapak yang sudah gemetar. Untuk Rani, satu-satunya yang merawatku seperti anak. Sisanya tidak pernah pulang untukku, hanya untuk uangku. Saya memegang surat itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menangis. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya ada satu orang yang melihat semua pengorbanan saya. Sayang sekali, orang itu sudah tiada. Saya menyimpan kembali kedua dokumen itu, sertifikat rumah dan surat wasiat. Saya tahu, sebentar lagi, keluarga ini akan menggelar peringatan 40 hari kematian Bapak. Seluruh keluarga besar akan berkumpul. Dan saya tahu, di acara itulah mereka berencana mulai menyingkirkan saya secara terbuka. Tapi mereka tidak tahu, di acara yang sama, semua kebenaran akan terungkap. Mereka mengira sedang menyiapkan panggung untuk mempermalukan saya. Padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Sebelum hari peringatan itu tiba, masih ada beberapa penghinaan yang harus saya telan. Penghinaan yang tanpa mereka sadari justru semakin meyakinkan saya bahwa keputusan yang akan saya ambil sudah benar. Suatu pagi, Wulan datang ke rumah dan langsung meminta kunci mobil SUV saya. "Aku mau ke acara arisan di Pondok Indah," katanya. Tanpa basa-basi, "Mobilku sedang di bengkel. Pinjam mobilmu." Ya, dia bahkan tidak bertanya. Dia memerintah. Saya menjelaskan bahwa saya membutuhkan mobil itu untuk ke klinik.
Tapi Wulan langsung memasang wajah masam. Klinik. Memang apa pentingnya klinik kecilmu itu dibanding acara keluargaku? Jangan pelit, Rani. Demi menghindari keributan, saya mengalah. Saya menyerahkan kunci itu. Dan sore harinya, mobil saya kembali dalam kondisi yang membuat saya menahan napas. Bemper depannya penyok, ada goresan panjang di sisi kanan. Wulan menyerahkan kunci dengan santai. Tadi ada yang menyerempet sedikit. Bukan salahku, nanti kamu betulkan sendiri, ya. Kamu kan punya uang. Lalu dia pergi begitu saja, tanpa rasa bersalah. Biaya perbaikannya, sekali lagi, keluar dari kantong saya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah perusahaan asuransi besar datang ke klinik saya, menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan. Itu adalah pencapaian besar bagi saya. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Dengan gembira, saya menceritakannya saat makan malam keluarga. Tapi alih-alih ikut senang, Bu Sari justru berkata dengan nada meremehkan, "Sudahlah, Rani. Jangan terlalu bangga dengan urusan klinikmu itu. Perempuan yang baik itu mengurus keluarga, bukan sibuk dengan bisnis." Untung Reza mau menerimamu yang sibuk begitu. Reza, sekali lagi, hanya diam. Tidak ada satu kata pun yang membela pencapaian saya. Saya menelan kekecewaan itu dalam diam. Tapi di dalam hati, sebuah keputusan semakin mengeras. Saya sudah memberikan terlalu banyak kepada orang-orang yang tidak pernah menganggap apapun yang saya lakukan sebagai sesuatu yang berharga. Malam itu, saya kembali membuka lemari saya. Saya menatap sertifikat rumah dan map coklat dari Bapak. Saya tahu waktunya semakin dekat. Saya hanya menunggu momen yang tepat. Dan momen itu ternyata akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Hari peringatan 40 hari itu pun tiba. Sejak pagi, rumah di Cinere sudah ramai. Tenda dipasang di halaman. Kursi-kursi diatur rapi. Catering didatangkan. Dan sekali lagi, semua biaya itu tanpa banyak bicara keluar dari kantong saya. Para kerabat dari berbagai kota mulai berdatangan. Paman, bibi, sepupu. Semua hadir untuk mendoakan almarhum Pak Hartono. Saya bangun sangat pagi hari itu. Saya menyiapkan segala sesuatu, memastikan acara berjalan lancar. Saya memakai pakaian sederhana, karena memang saya tidak pernah suka berlebihan. Tapi justru pakaian sederhana itu yang menjadi bahan ejekan pertama di pagi itu. Wulan datang dengan gaun mahal dan perhiasan bertumpuk. Melihat penampilan saya, dia mencibir. "Astaga, Rani, ini acara keluarga terhormat. Masa kamu pakai baju seperti pembantu begitu? Memalukan saja." Dina yang berdiri di sebelahnya ikut tertawa. "Biarin, Mbak. Dia kan memang asalnya begitu. Susah diubah." Saya hanya tersenyum. Hari ini, saya tidak akan terpancing. Saya tahu apa yang ada di dalam tas saya. Acara dimulai. Doa dipanjatkan untuk almarhum. Para kerabat duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursi-kursi depan. Kursi kehormatan. Diisi oleh Bu Sari, Wulan, Dina, dan Reza. Saya, sang menantu yang membiayai seluruh acara. Tidak diberi tempat di depan. Saya berdiri di belakang, mengawasi jalannya hidangan, seperti seorang pelayan. Seorang bibi dari pihak Pak Hartono memperhatikan hal itu. Beliau memanggil saya, "Rani, kamu kenapa berdiri di belakang? Kamu menantu yang merawat almarhum bertahun-tahun. Kamu seharusnya duduk di depan." Belum sempat saya menjawab. Wulan menyela dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar. "Bibi tidak usah repot-repot mengundang dia ke depan," kata Wulan. Dia berdiri, lalu menunjuk ke arah saya di hadapan seluruh keluarga besar. "Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan. Dia ini bukan siapa-siapa di keluarga ini. Cuma menantu yang menumpang hidup di rumah kami." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada saya. Wajah saya panas. Tapi saya berdiri tegak. Bu Sari dari kursi depan menambahkan dengan nada dingin, "Wulan benar. Rani, sebaiknya kamu tahu diri. Sekarang
Bapak sudah tidak ada. Kamu di sini hanya karena kami masih mau menampungmu. Jangan terlalu nyaman. Lalu Dina ikut menimpali sambil menyeringai. Sebenarnya, keluarga sudah sepakat. Setelah 40 hari ini, lebih baik kamu dan Reza berpisah saja. Rani, rumah ini dan semua harta keluarga akan kami kelola sendiri. Kamu boleh kembali ke kampungmu. Saya menatap Reza, suami saya. Saya menunggu dia membela saya, tapi Reza hanya menunduk. Diameter. Pengecut. Seperti biasa. Saya melihat ke sekeliling, wajah-wajah kerabat yang kebingungan, wajah Wulan yang penuh kemenangan, wajah Busari yang angkuh. Mereka pikir mereka sudah memojokkan saya. Mereka pikir hari ini adalah hari kekalahan saya. Mereka tidak tahu, justru hari ini adalah hari saya berhenti diam. Saya menarik napas panjang, lalu dengan suara yang tenang, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan, saya berkata, sebelum keluarga ini mengusir saya, ada baiknya kalian mendengar beberapa hal dulu. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya membuka tas saya, dan saya mengeluarkan map coklat itu. Wulan tertawa mengejek. Apa itu? Mau memohon-mohon agar tidak diusir. Sudahlah, Rani, tidak ada gunanya. Saya tidak menjawabnya. Saya mengeluarkan lembar pertama dari map itu, sebuah dokumen resmi, lengkap dengan stempel notaris. Saya mengangkatnya tinggi, agar semua orang bisa melihat. Ini, kata saya, adalah sertifikat hak milik rumah ini. Rumah yang kalian sebut sebagai rumah keluarga Wibowo. Saya berhenti sejenak. Coba lihat baik-baik nama yang tertera sebagai pemilik sah. Bibi yang tadi memanggil saya mendekat dan membaca. Wajahnya berubah. Ini atas nama Maharani, katanya pelan. Suaranya bergetar. Suasana ruangan berubah seketika. Wulan berhenti tertawa. Busari bangkit dari kursinya. Apa maksudmu? Bentak Busari. Rumah ini milik keluarga. Itu pasti surat palsu. Saya menatapnya tenang. Silahkan, Bu. Panggil notaris manapun. Periksa keasliannya. Rumah tua peninggalan kakek dulu memang milik keluarga. Tapi rumah tua itu sudah saya robohkan 3 tahun lalu. Bangunan yang kalian banggakan sekarang ini. Dari pondasi sampai atap. Dibangun dengan uang saya. Hampir 1,5 miliar rupiah. Dan semua dokumennya saya urus secara sah. Atas nama saya, wajah Reza pucat pasi. Dia tahu ini benar. Dia ada di sana ketika rumah itu dibangun. Dia tahu dari kantong siapa uang itu keluar. Rani, katanya gemetar. Kamu, kenapa tidak pernah bilang? Saya menatapnya. Untuk apa saya bilang? Mas, saya pikir kita keluarga. Saya pikir tidak perlu ada perhitungan. Tapi ternyata kalian sendiri yang mengajari saya bahwa di keluarga ini semua harus dihitung. Wulan, yang masih tidak mau kalah, berteriak. Itu tidak adil. Rumah ini tetap rumah keluarga. Kamu tidak bisa mengusir kami. Saya tersenyum. Saya belum mengusir siapapun, Mbak. Tapi karena Mbak menyebut saya perempuan numpang, mari kita lihat. Siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Saya mengeluarkan lembar berikutnya, sebuah dokumen lain. Ini surat wasiat resmi almarhum Bapak. Disahkan notaris. Ditandatangani beliau sebelum meninggal. Mendengar kata wasiat, seluruh ruangan terdiam total. Wulan dan Dina saling pandang. Busari terlihat gugup untuk pertama kalinya. Wasiat apa? Tanya Busari dengan suara serak. Bapak tidak pernah bilang soal wasiat. Saya membacakan isinya dengan suara lantang. Seluruh harta pribadi saya, termasuk tabungan emas dan tanah warisan di kampung, saya wariskan sepenuhnya kepada menantu saya, Maharani. Karena dialah satu-satunya yang merawat saya seperti anak. Anak-anak kandung saya tidak pernah pulang untuk saya, hanya untuk uang saya. Wulan menjerit. Tidak mungkin, itu bohong. Bapak tidak mungkin menulis itu. Saya menyerahkan dokumen itu kepada Bibi untuk diperiksa. Bibi membaca, lalu mengangguk pelan. Ini asli. Ada tanda tangan almarhum. Ada stempel notaris. Tanggalnya seminggu sebelum beliau meninggal. Suasana pecah. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Wajah Busari. Wulan,
dan Dina berubah putih seperti kertas. Saya melanjutkan, suara saya tetap tenang. Selama ini kalian menganggap saya beban. Padahal selama 3 tahun, biaya pengobatan Bapak yang lebih dari 200 juta. Saya yang menanggung. Utang pinjaman online, Dina 50 juta. Saya yang melunasi. Pembangunan rumah ini, saya yang membayar. Bahkan acara hari ini. Peringatan 40 hari Bapak. Semuanya dari uang saya. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Tidak ada yang menjawab. Wulan yang biasanya banyak bicara, kini bungkam. Dina menunduk. Bu Sari terduduk lemas di kursinya. Lalu, saya mengeluarkan satu dokumen terakhir, lembar yang paling membuat mereka tidak berkutik. Dan ini, kata saya, adalah rekening koran serta bukti transfer selama 3 tahun terakhir. Setiap rupiah yang saya keluarkan untuk keluarga ini tercatat di sini, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Kalau kalian ingin menghitung, mari kita hitung. Total yang sudah saya keluarkan untuk keluarga Wibowo lebih dari 2 miliar rupiah. Angka itu membuat seluruh ruangan tercekat. 2 miliar rupiah. Para kerabat menatap Bu Sari dan anak-anaknya dengan tatapan yang berbeda sekarang. Tatapan yang penuh penghakiman. Salah satu paman tertua berdiri. Sari, katanya dengan nada berat. Selama ini kami kira kalian yang menanggung semuanya. Ternyata menantu yang kalian hina ini yang membayar semuanya. Sementara kalian mengusirnya seperti pembantu. Kalian seharusnya malu. Bu Sari membuka mulut, mencoba membela diri. Tapi Rani sudah seharusnya membantu. Dia kan bagian dari keluarga. Paman itu memotong dengan tajam. Bagian dari keluarga. Tadi kalian sendiri yang menyebutnya perempuan numpang. Tadi kalian sendiri yang mau mengusirnya. Sekarang setelah tahu semua harta atas namanya, baru dia jadi bagian dari keluarga. Saya menatap Reza, suami saya. Lelaki yang selama 8 tahun selalu memilih keluarganya di atas saya. Lelaki yang tadi diam ketika saya dihina di depan semua orang. Mas Reza, kata saya pelan. Tadi, ketika kakakmu menyebutku perempuan numpang. Ketika adikmu mengusulkan kita bercerai. Kamu diam. Kamu tidak membela aku, padahal aku istrimu. Padahal selama 8 tahun, aku memberikan segalanya untuk keluargamu. Reza mengangkat wajahnya, matanya basah. Rani, maafkan aku. Aku salah. Saya mengangkat tangan. Menghentikannya. Sudah terlambat. Mas, saya berbalik menghadap seluruh keluarga. Saya tidak akan mengusir kalian hari ini. Saya bukan orang sekejam itu. Tapi mulai sekarang, semua akan berubah. Rumah ini milik saya. Kalau kalian ingin tinggal di sini, kalian harus menghormati saya sebagai pemilik. Dan semua bantuan keuangan yang selama ini saya berikan, mulai hari ini, saya hentikan. Sepenuhnya, Wulan tiba-tiba berlutut. Air matanya tumpah. Rani, tolong. Jangan begini. Aku masih punya cicilan. Aku butuh uang. Jangan tinggalkan kami. Saya menatapnya. Perempuan yang tadi pagi mengejek pakaian saya. Perempuan yang menyebut saya tidak pantas duduk di kursi depan. Kini berlutut memohon. Mbak Wulan, kata saya. Tadi Mbak bilang saya perempuan numpang. Tadi Mbak bilang saya bukan siapa-siapa. Sekarang, hiduplah dengan kemampuanmu sendiri. Bukankah itu yang selalu kalian katakan kepada saya? Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Dina ikut menangis. Lalu utang-utangku bagaimana? Aku tidak punya uang. Saya menjawab, tenang. Itu akibat dari pilihanmu sendiri. Dina, seperti yang pernah saya katakan dulu, sebelum kalian memaksa saya membayarnya. Bu Sari, sang ibu mertua, yang dulu suaranya adalah hukum, kini hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar di kursi. Saya menutup tas saya. Saya menatap mereka semua untuk terakhir kalinya di acara itu. Saya merawat Bapak bukan karena mengharapkan warisan. Saya bahkan tidak tahu beliau menulis wasiat ini sampai beliau meninggal. Saya melakukannya karena saya tahu rasanya menjadi manusia yang dianggap tidak berharga. Dan
Bapak, di hari-hari terakhirnya, adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang memperlakukan saya sebagai manusia. Maka biarlah harta ini menjadi caranya berterima kasih. Bukan dari kalian, dari beliau. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya tidak merasa seperti pelayan di rumah saya sendiri. Saya merasa seperti pemiliknya karena memang sayalah pemiliknya. Hari-hari setelah peristiwa di acara peringatan itu, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi suara Wulan yang nyaring memerintah. Tidak ada lagi tawa mengejek dari Dina. Rumah yang dulu penuh kesombongan itu kini sunyi, dipenuhi rasa malu yang menggantung di udara. Saya tetap tinggal di rumah itu sebagai pemiliknya, tapi saya tidak serta-merta mengusir siapapun. Saya memberi mereka waktu. Saya hanya menetapkan satu aturan yang jelas. Mulai sekarang, tidak ada lagi uang saya yang mengalir ke kantong mereka. Tidak ada lagi cicilan yang saya bayar. Tidak ada lagi utang yang saya tanggung. Setiap orang harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Bagi keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dari uang saya, aturan sederhana itu ternyata adalah bencana. Mereka tidak pernah belajar hidup mandiri. Mereka terbiasa meminta, terbiasa menuntut, terbiasa menerima. Dan ketika sumber itu tiba-tiba kering, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wulan adalah yang pertama merasakan akibatnya. Selama ini, gaya hidup mewahnya, tas bermereknya, liburannya ke luar negeri, semua dibiayai oleh uang yang dia rengek dari Reza. Uang yang sebenarnya dari saya. Sekarang, sumber itu tertutup. Cicilan kartu kreditnya menumpuk. Tagihan-tagihan datang bertubi-tubi. Suaminya, yang ternyata penghasilannya jauh lebih kecil dari yang dia pamerkan, tidak mampu menutupi gaya hidup mereka. Dalam beberapa bulan, Wulan mulai menjual barang-barang mewahnya. Tas-tas bermerek yang dulu dia banggakan, satu persatu dilepas dengan harga jatuh. Perhiasannya digadaikan. Tapi itu pun tidak cukup. Penagih utang mulai mendatangi rumahnya. Suaminya yang sudah lelah dengan tuntutan gaya hidup yang tidak masuk akal, akhirnya mengajukan perceraian. Wulan, perempuan yang dulu merasa paling tinggi, kini ditinggalkan suaminya dengan setumpuk utang. Dina tidak jauh berbeda. Utang pinjaman online-nya yang dulu saya lunasi, kini menumpuk lagi karena dia tidak pernah berhenti berutang. Tanpa ada saya yang membayar, penagih utang meneror hidupnya siang dan malam. Dina, yang dulu santai dan suka bermalas-malasan, kini terpaksa mencari pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Tapi karena tidak punya keahlian dan tidak terbiasa bekerja keras, dia berpindah-pindah dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Bu Sari, sang ibu mertua, mengalami pukulan paling berat. Selama puluhan tahun, beliau merasa menjadi penguasa di keluarga. Suaranya adalah hukum. Tapi kini, setelah semua kebenaran terungkap di depan keluarga besar, kewibawaannya runtuh. Para kerabat yang dulu menghormatinya, kini memandangnya dengan sinis. Cerita tentang bagaimana keluarga Wibowo menghina menantu yang membiayai mereka menyebar ke seluruh keluarga besar. Bu Sari, yang dulu bangga menjadi pusat perhatian, kini malu untuk keluar rumah. Dan Reza, suami saya, lelaki yang selalu memilih diam. Setelah peristiwa itu, dia berusaha keras memperbaiki keadaan. Dia meminta maaf berulang kali. Dia mencoba menunjukkan bahwa dia berubah. Tapi ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. 8 tahun saya menunggu dia membela saya. Dan di saat yang paling penting, dia memilih diam. Saya merenung lama. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Reza bukan lelaki jahat, tapi dia lemah. Dan kelemahannya, selama bertahun-tahun telah menjadi pintu masuk bagi keluarganya untuk menginjak-injak harga diri saya. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Pada akhirnya, saya membuat keputusan. Saya berbicara dengan Reza secara baik-baik. Mas, kata saya, aku tidak membencimu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan di mana aku harus terus-menerus membuktikan kelayakanku. Aku lelah. Mas, Reza menangis. Tapi
dia tahu dia tidak punya hak untuk menahan saya. Kami berpisah baik-baik. Tanpa pertengkaran, tanpa drama, Reza pindah dari rumah itu. Kembali tinggal bersama ibunya, yang kini hidup dalam kesederhanaan yang terpaksa. Saya tetap tinggal di rumah Cinere yang menjadi milik saya. Tapi setelah beberapa waktu, saya memutuskan untuk menjualnya. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Saya menjualnya dengan harga yang sangat baik, mengingat lokasinya yang strategis dan bangunannya yang megah. Uang dari penjualan itu saya gunakan untuk mengembangkan klinik saya. Klinik kecil yang dulu mereka ejek sebagai pekerjaan rendahan, kini berkembang menjadi sebuah pusat perawatan kesehatan yang besar. Saya membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Puluhan orang bekerja di bawah saya. Saya, perempuan yang dulu disebut hanya perawat biasa, kini menjadi pengusaha yang dihormati. Dan saya melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan keluarga Wibowo, tanpa harus memohon kepada siapapun. Tanah warisan di kampung yang diwariskan Pak Hartono kepada saya ternyata bernilai jauh lebih besar dari dugaan. Daerah itu sedang berkembang menjadi kawasan industri. Harga tanahnya melonjak, tapi saya tidak menjualnya begitu saja. Saya membangun di atasnya sebuah panti perawatan untuk orang tua yang ditelantarkan keluarganya. Saya menamainya dengan nama Pak Hartono, karena beliaulah yang mengajari saya bahwa setiap orang tua berhak diperlakukan sebagai manusia sampai akhir hayatnya. Waktu pun berlalu. Hampir setahun setelah perpisahan itu, saya mendengar kabar tentang keluarga Wibowo dari seorang kerabat jauh. Kabar itu datang melalui sebuah pesan, lengkap dengan sebuah foto. Foto itu diambil di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Di dalam foto, terlihat sebuah lapak kecil yang sangat sederhana, menjual gorengan dan nasi bungkus. Di balik wajan yang penuh minyak panas, berdiri seorang perempuan yang sedang mengipasi wajahnya karena kepanasan. Saya memperbesar foto itu, dan saya terkejut. Perempuan itu adalah Wulan. Penampilannya sangat berbeda dari yang dulu saya kenal. Tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi gaun mahal. Yang ada hanya daster lusuh yang ditutupi celemek penuh noda minyak. Kulitnya menggelap karena terpapar panas matahari dan kompor. Wajahnya yang dulu angkuh kini terlihat lelah dan tua sebelum waktunya. Kerutan-kerutan jelas terlihat di sudut matanya. Keterangan foto itu ditulis oleh sang kerabat. Katanya, dia tidak sengaja lewat pasar itu dan hampir tidak mengenali Wulan. Kabarnya, suami Wulan sudah lama pergi. Kini Wulan harus berjualan gorengan untuk membayar sisa-sisa utangnya yang menumpuk. Dina, sang adik, kabarnya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Masih dikejar-kejar penagih utang. Dan Bu Sari, ibu mertua saya, kini tinggal dalam kesederhanaan. Dirawat seadanya oleh anak-anak yang dulu hanya pandai meminta, tapi tidak pandai merawat. Membaca kabar itu, saya menunggu perasaan apa yang akan muncul. Apakah saya akan merasa puas? Apakah saya akan tertawa? Tapi ternyata tidak ada satupun dari itu. Saya tidak merasa senang melihat penderitaan mereka, tapi saya juga tidak merasa kasihan. Yang saya rasakan hanyalah sebuah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini benar-benar bekerja. Wulan, yang dulu menghina pekerjaan saya dan menyebut saya tidak pantas, kini harus bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan yang berdebu. Dina, yang dulu menganggap utang sebagai hal sepele yang bisa ditanggung orang lain, kini harus menanggung sendiri akibat dari kebiasaannya. Dan Bu Sari, yang dulu memperlakukan saya sebagai kasta terendah, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya dirawat oleh anak-anak yang tidak tulus. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang selalu mereka khotbahkan kepada saya. Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Sayangnya, mereka harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu saya berikan sudah saya cabut hingga ke akarnya. Saya menutup ponsel saya. Saya tidak membalas pesan itu. Saya juga tidak menyebarkannya karena bagi saya, kisah keluarga Wibowo sudah selesai. Saya tidak lagi terikat dengan kebencian atau dendam.
Saya sudah melangkah jauh ke depan, ke kehidupan yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Sore itu, saya duduk di teras klinik baru saya. Matahari mulai turun. Saya memandang ke arah jalan, ke arah orang-orang yang lalu lalang. Dan saya merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, saya merasa benar-benar bebas. Bebas dari penghinaan, bebas dari beban, bebas dari rasa harus terus membuktikan diri. Para sahabat semua, izinkan saya menutup kisah ini dengan beberapa renungan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa kebaikan memang harus diberikan. Tapi kebaikan tanpa batas dan tanpa harga diri hanya akan mengundang orang lain untuk menginjak-injak kita. Jangan pernah membiarkan dirimu diperlakukan tidak berharga hanya karena kamu ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pekerjaannya, karena orang yang hari ini kamu rendahkan bisa jadi adalah orang yang esok hari menentukan nasibmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya untuk keluarga suaminya, tapi tidak pernah dihargai. Perempuan yang membayar semua tagihan, tapi tetap disebut numpang. Jika kamu salah satu dari mereka, ketahuilah, kebaikanmu tidak salah. Yang salah adalah membiarkan kebaikan itu menghapus harga dirimu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela istrinya sendiri. Lelaki yang memilih diam demi menghindari konflik, tanpa sadar bahwa diamnya itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan di luar sana, ada pula keluarga-keluarga seperti keluarga Wibowo yang memperlakukan menantu sebagai sumber uang dan pelayan, bukan sebagai anggota keluarga yang baru menghargai seseorang setelah kehilangan segalanya. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi siapapun yang merasa berkuasa atas orang lain, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penghinaan, cepat atau lambat, akan runtuh. Pak Hartono di hari-hari terakhirnya mengajari saya pelajaran yang paling berharga, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang lemah dan tak berdaya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Anak-anak kandungnya menelantarkannya saat dia tidak berdaya, tapi seorang menantu yang dianggap asing justru merawatnya seperti anak. Dan di akhir hidupnya, beliau memilih untuk berterima kasih dengan cara yang tidak akan pernah saya lupakan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menghargai atau orang yang merendahkan. Pilihan untuk membalas kebaikan atau memanfaatkannya. Dan setiap pilihan itu pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Itulah hukum kehidupan yang tidak pernah meleset. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritakan, pernahkah kalian merasa tidak dihargai oleh keluarga yang kalian cintai? Bagikan kisah ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.